Kita akan melanjutkan tafsir surat Shad part 6 ayat 41 sampai 54. Allah berikan contoh yang menurut kita tidak enak di dunia, alias musibah, ujian, dan cobaan atau bala, yang tentu tidak ada yang menginginkan sebuah keburukan. Tidak ada yang menginginkan sebuah kecelakaan, namun semua adalah karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sering mendengar kisah seorang nabi yang satu ini, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub adalah masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau di Bidayah wan Nihayah dan juga nanti di Qasasul Anbiya, di berbagai macam kitab memang banyak perbedaan ya nasab beliau, terutama ketika sampai di ayah kakeknya. Jadi Ayub itu milik ayah namanya Al-Mus, Mim Waw Shad ya, Mus. Kemudian nama ayahnya, nama ayah dari ayah itu kakeknya Nabi Ayub alaihissalam, ada yang mengatakan Rozah, pakai hak ya, Rozah, ada Rawail dan seterusnya, bin Al-Ash, ada yang baca Al-Aish, bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau diberikan usia sekitar 93 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang harus kita pahami gini ya, karena kita memandang atau memahami kisah Nabi Ayub alaihissalam biasanya adalah separuh. Maka kenapa saya katakan separuh? Bahkan bukan separuh, sepertiga. Coba saya tanya kepada masing-masing kita, kalau antum dengar Nabi Ayub, dalam benak antum apa? Sakit. Nah itu kan, semuanya kayak gitu. Kita pun sama semuanya. Ketika mendengar Nabi Ayub alaihissalam adalah ujian yang ada, penyakit, ditinggal oleh saudara, familinya, dan seterusnya itu kan. Itu sepertiga menurut saya. Karena beliau sendiri pun juga mengatakan, saya ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan begitu lama, sekitar 70 tahunan. Itu berarti yang sepertiga pertama maksud saya. Dan selama itu, selama belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tuh orang yang cukup mapan, artinya sangat kaya. Kemudian juga banyak anak-anak, sanak famili, ya. Belum menjadi tuan tanah, menjadi punya peternakan yang banyak, luar biasa. Sekaligus beliau adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin, kaya raya, keluarganya banyak, dan semuanya adalah orang-orang hebat. Itu dulunya. Dan menurut para ulama, beliau tinggal di Syam. Intinya di Syam. Ada yang mengatakan di Lebanon sekarang dan seterusnya. Nah, harta yang melimpah, kepemimpinan yang beliau serta keluarga yang membahagiakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan ujian. Nah ini tahap kedua menurut saya. Jadi tahapan kedua ini baru ujian. Memang tidak mudah dan bukan dalam waktu yang singkatnya. Beliau Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakitnya itu. Gak tahu kalau di sini mungkin Pak Banji bisa membantu menjelaskan. Pak Dokter, seniornya Pak Dokter nih. Ada penyakit kulit Pak. Kalau diterjemahkan saya nyari itu nggak ketemu. Bukan lepra, bukan gitu. Lebih banyak diterjemahkan dengan cacar Pak. Jadi jenis penyakitnya itu penyakit kulit. Tapi penyakitnya itu memang persis seperti cacar ya. Tapi ada belatungnya gitu loh. Jadi menggerogoti dari dagingnya itu. Jenis penyakitnya apa Pak Banji gitu, Pak Dokter? Jadi apa ya?
bernanah, ada apa namanya, belatung lah gitu, kemudian menghilangkan dari kulit dan dagingnya. Semuanya terkena dari ujung kaki sampai kepalanya, kecuali dua yang diselamatkan Allah, yaitu lisannya, lidahnya atau mulutnya, yang kedua adalah hatinya. Itu luar biasa ya. Dan itu bukan dalam waktu yang singkat. Pendapat yang paling singkat adalah 3 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, bahkan ada yang sampai mengatakan 18 tahun. Itu luar biasa. Dan Allah menguji beliau dengan mencabut seluruh kenikmatan yang sebelumnya Allah titipkan kepadanya, mulai dari harta, keluarga, sanak famili, sahabat, kepemimpinan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan. Yang semulanya beliau bahagia dengan segala kenikmatan, sekarang harus bersabar untuk menghadapi segala musibah dan ujian. Semakin lama semakin parah. Maka pada akhirnya masyarakat sekitar itu tidak lagi membolehkan tinggal di rumahnya. Betul parah, gitu kan? Luar biasa. Di samping itu, saudara-saudaranya, anak-anaknya juga sudah berpencar ke sana kemari mencari penghidupan. Karena beliau yang menjadi penopang kebutuhan keluarga sudah tidak bisa lagi untuk memenuhinya. Sudah seperti itu, masyarakat juga tidak menginginkan dia tinggal di rumahnya karena bau yang menyengat, kemudian mengganggu, takut tertular dan seterusnya. Maka akhirnya beliau ditempatkan di tempat yang sangat kumuh, alias ya tempat sampah lah kalau bahasa kita. Kemudian di sana beliau dirawat oleh istri tercintanya. Inilah yang jarang diungkap ya. Kapan-kapan boleh kita ungkap itu. Begitu sabarnya, begitu kuatnya, begitu kokohnya wanita ini, istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Saya akan kisahkan di awal ya, nanti biar masuk ayatnya lebih cepat. Jadi kisahnya nanti terus berjalan seperti itu, dan hanya istrinya lah yang benar-benar memberikan pelayanan, bantuan, segala macamnya itu, sampai beliau itu ketika buang air itu kan nggak bisa sendiri, itu istrinya yang nopang. Dan beliau istrinya juga bercerita. Nanti untuk lengkapnya silakan dibaca kitab Qasasul Anbiya, terjemahnya juga kan, kisah-kisah para nabi. Sampai istrinya itu setiap kali itu di bawah tempat tidurnya itu bukan pakai kasur, tapi pakai kayak sejenis abu atau pasir. Karena dagingnya, kulitnya itu mengelupas dan jatuh gitu. Jadi itu ya Allah, kita nggak kebayang ya, kita sakit luka dikit aja seperti itu. Ini hampir seluruh tubuhnya itu melepuh dan terlepas dari tubuhnya. Dan itu beliau alami selama 3, 7, atau bahkan 18 tahun. Tetapi ketika sudah sampai pada puncaknya, istrinya sudah mungkin merasa bahwa ini sudah di luar dari kemampuan dia, maka istrinya mengatakan, kenapa tidak meminta kepada Allah agar disembuhkan. Nah, disinilah nanti Nabi Ayub alaihissalam justru mengatakan, saya malu kepada Allah, saya sudah diberikan kenikmatan selama ini dan baru diuji beberapa saat, masa saya sudah putus asa. Itu kisah pilunya. Nanti akan saya jelaskan kesembuhannya. Nah, sekarang pilunya dulu ya. Tapi satu kehebatan dari Nabi Ayub alaihissalam yang Allah langsung rekam dan Allah abadikan di ayat yang ke-41-nya. Di kisah background-nya tadi sudah dipahami ya. Kemudian kita baru masuk ke 41 biar nyambung. Ketika Nabi Ayub alaihissalam
sudah sekian lama itu mengalami sakit, menderita yang luar biasa itu, satu hal yang menurut saya itu, kalau bukan Nabi mungkin agak sulit. Kalau bukan ulama atau orang yang sangat-sangat kuat imannya akan sulit. Beliau tidak pernah sekalipun mengeluh kepada Allah. Itu. Tidak pernah sekalipun mengadu, mengeluh, mengaduh, bukan mengadu ya, mengaduh kepada Allah. Tidak, apalagi suudzon kepada Allah, apalagi menyalahkan Allah. Tidak pernah. Justru dia menyalahkan siapa? Syaitan. Banyak kisah di balik ini. Ada yang menyatakan setan atau iblis menyerupai tabib kemudian datang. Intinya adalah nanti mengarahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk melakukan kesyirikan. Ini loh. Jadi orang itu kalau sudah lemah mentalnya, fisiknya lemah, mencari pengobatan misalnya, itu akan sangat rentan dengan kesyirikan. Maka ketika menderita semakin parah, kemudian beliau tetap bersabar, tetap optimis, maka Allah Subhanahu wa taala merekam bagaimana titik di mana Nabi Ayub alaihissalam itu mengadukan kepada Allah. Wadhkur abdana, maka ingatlah kalian semuanya abdana, hamba kami. Siapa dia? Ayyuba, yaitu Ayub. Allah langsung katakan wadhkur, selalu ingatlah, gitu loh. Jadi kata wadhkur itu memang harus selalu kita ingat. Kenapa? Karena tidak terlepas dari yang namanya ujian setiap hari kita, setiap saat kita. Dan kita punya panduan utama yaitu Al-Quran berupa kisah ini. Semoga apa yang kita alami pun juga nanti bisa kita ambil imprahnya. Jadi abdana, hamba kami, dan kata abdana menunjukkan pengakuan. Nah, pengakuan penghambaan Nabi Ayub alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mengaku itu gampang. Tapi kalau kita diakui itu yang mungkin tidak gampang, sangat sulit. Dan Allah sudah akui, ingatlah terhadap hambaku, hamba kami, yaitu Ayub alaihissalam. Ketika pada suatu saat nada rabbahu, ini baru mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, yang diadukan bukan penyakitnya. Ya Allah, kenapa saya sakit? Kenapa harus saya? Kenapa enggak? Bukan gitu. Tapi yang didoakan, nada rabbahu anni massaniya syaitan binusbi wa'adzab. Nabi Ayub alaihissalam justru berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya masani, massa itu kan aslinya menyentuh, memberikan. Ada setan yang menggangguku, ya Allah. Dan mengganggunya itu binusbin wa'adzabin, yaitu dengan nusb. Nusbun itu menunjukkan kepayahan, kecapean, keletihan, kelelahan. Setan sudah menggangguku dengan rasa capek, lelah, letih gitu. Lihat nanti apa hubungannya dengan rasa syukur dan sabar ya. Nanti kita harus bisa mengambil itu. Beliau mengatakan, ya Allah, saya sudah tergoda. Saya diganggu oleh setan yang memberikan rasa capek, payah, letih ini, binus bin wa'adzabin, dan juga siksaan atau azab. Coba lihat, dalam pengaduan ini tidak ada satupun isyarat menyalahkan Allah, kan? Tidak ada satupun arah menuju kepada suudzon kepada Allah. Mengarahkan segala keburukan itu ya memang selain kepada Allah. Ini pentingnya tasbih sebetulnya. Karena kalau tasbih kita sudah benar secara ilmu, secara pemahaman, dan secara amal, maka mustahil kita berani menyalahkan Allah. Karena kita tasbih itu kan menganggap dan meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah itu maha sempurna, maha suci, maha baik, tidak mungkin yang keluar darinya kecuali yang baik. Nah, adapun ini pertanyaan saya, kenapa Nabi Ayub alaihissalam itu menisbatkan penyakitnya, menisbatkan keletihannya itu kepada setan? Yuk, ada yang bisa jawab?
Kenapa nggak dirinya sendiri atau mungkin lingkungan? Kenapa ke setan? Ini kan setan jadi sasaran gitu kan? Ini gara-gara setan nih, kayak gitu gara-gara lebih. Kenapa harus setan? Kenapa nggak kepada Allah? Bukankah yang mentakdirkan dia sakit itu Allah? Ada yang tahu? Yuk. Kenapa Nabi Ayub menisbatkan penyakit atau kesusahan, kesedihan ini kepada setan? Hah? Karena Nabi Ayub terpengaruh Ustaz dengan bisikan setan. Terus ada lagi? Karena setan yang menyebabkan dia sakit Ustaz sama payah. Yang menyebabkan sakit kan Allah. Itu Asbabnya lah kan dia digoda setan, dia ganggu setan. betul juga sih. Tapi sebetulnya iya bagus. Ya ya. Kenapa Nabi Ayub itu tidak menisbatkan penyakit ini langsung kepada Allah Sang Pemberi? Betul itu. Karena setan yang nanti betul was-was atau mengarahkan kepada sesuatu yang melanggar syariat. Orang kalau sudah sakit lama, maka dia akan berpikiran kurang begitu terarah gitu. Maksud saya kurang begitu terarah, yang penting pokoknya saya sembuh, mau syirik, mau kagak, itu nggak ngaruh gitu loh maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tadi, karena Nabi Ayub masih menjaga sopan santun adab kepada Allah. Jangan sampai menisbatkan sebuah keburukan kepada Allah. Itu nggak layak. Karena Allah adalah maha suci dan maha baik. Itu loh hebatnya. Ini nggak bisa dengan teori. Mungkin Bapak Ibu sekarang, mungkin, oh berarti kalau seberat apapun ujian saya harus husnudzon kepada Allah. Iya, sekarang karena lagi sehat. Gitu kan? Coba ketika nanti dalam keadaan yang mendesak, terjepit, atau jangan rasa sakit misalnya, itu akan hilang. Makanya kesabaran itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru ala sodamatil ula. Sabar itu ketika tertimpa musibah itu, bukan setelahnya. Tidak lantas kemudian, ya saya sabar saat waktu itu. Waktu itunya kapan? Setahun yang lalu. Ya udah telat itu sabarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan merespon ini. Jadi jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah, jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah menisbatkan sebuah keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata masani, coba lihat tuh, indahnya kata-kata Al-Quran. Anni masaniya syaitan. Bukan anni misalkan dorobani syaitan misalnya, atau asobatni syaitan, enggak gitu. Karena menimpakan itu kan asobah kan. Kenapa ayat ini menggunakan masani? Masa itu menyentuh, lamas atau masa. Itu untuk menunjukkan bahwa setan itu tidak bisa mempengaruhi apapun terhadap manusia kecuali hanya dari luar. Di luar pagar, membisikkan, meneriakin, was-was, hanya gitu saja. Makanya setan itu nanti dia akan mengatakan, inni bari'u minka inni akhafullah rabbal alamin. Saya terbebas dari dosamu, yang dosa yang melakukan kamu sendiri, saya hanya berteriak dari luar. Kayak ada tukang somai dari luar pagar rumah kita, somai, bakso, itu misalnya. Terus kita tergoda, setiap ada bakso yang lewat teriak, kita beli sampai sebaskom gitu. Terus nyalain siapa? Nah, tukang bakso sih, tukang bakso nggak salah karena memang jualan. Yang salah kita, kenapa nggak bisa mengontrol diri? Sama, setan hanya teriak, zina yuk, riba yuk. Ternyata kita kena riba juga. Setan ngapain? Loh, itu kan salah sendiri. Saya kan jualan. Gitu loh. Tetapi tidak bisa kita hindari kecuali melalui kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi kisahnya awalnya memang
Nabi Ayub alaihissalam Allah berikan kenikmatan harta, kenikmatan anak, kenikmatan keluarga, kenikmatan kepemimpinan dan seterusnya. Kemudian tahapan kedua Allah uji. Nah, ketika Allah uji ini tahapan kedua, selama dia sakit, selama dia menghadapi musibah ujian itu tidak pernah terucap kata tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini singkat banget ya, kisah ini nanti di kisah surat Hud atau di suratul Al-Anbiya itu baru nanti bisa lebih detail. Tapi saya kisahkan singkat di awal tadi, semoga menjadi background dan menjadi pengantar ke ayat ini. Karena kalau tiba-tiba ke sini waktu Quran abdan itu nggak nyambung. Nah, semoga tadi sudah nyambung ya, karena diawali dengan rasa sakit atau ujian yang Allah berikan kepada beliau sekian lama, akhirnya beliau tetap berkomitmen bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkannya. Maka doa ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urqud birijlik. Oke, saya akan balikkan cerita. Memang sengaja nggak saya lengkapi cerita di awal tadi ya, biar nyambung ayatnya. Saya lanjutkan kisahnya. Jadi ketika Nabi Ayub alaihissalam itu tidak diperbolehkan untuk beraktivitas karena sudah tidak bisa beraktivitas, bahkan tinggalnya pun di tempat sampah. Yang melayani, yang menemani, yang membantu seluruh keperluannya adalah istrinya, termasuk adalah yang memberikan kebutuhan makan dan minum. Lihat, harta Nabi Ayub sudah hilang, sudah habis. Maka untuk memenuhi kebutuhan makan, kebutuhan primer beliau, maka istrinya, istri Nabi Ayub alaihissalam itu bekerja. Nah, nanti coba tolong diperhatikan kisah saya nanti akan terkait dengan ayat berikutnya ya. Saya sekalian ceritakan. Jadi beliau bekerja kepada orang, membantulah sekarang mungkin pembantu. Pada awalnya boleh, kemudian dapat upah, kemudian nanti upahnya itu dibelikan makanan untuk makan dia dan sama Nabi Ayub alaihissalam. Dan itu terus menerus ya. Pada awalnya istrinya itu tidak bekerja karena sudah tercukupi dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pada suatu saat diketahui bahwa perempuan itu ternyata adalah istri dan Nabi Ayub. Maka yang awalnya mempekerjakan istrinya itu kemudian menolak. Kenapa? Karena takut kalau tertular penyakitnya Nabi Ayub. Jadi semakin menderita. Nah, istrinya bekerja awalnya diterima, kemudian ketika diketahui ternyata beliau adalah istri Nabi Ayub, ditolak. Kemanapun dia mencari pekerjaan untuk hanya ingin mendapatkan makanan itu sulit sekali. Itu seorang perempuan. Dan sudah beberapa hari tidak ada makanan, dan istrinya Nabi Ayub alaihissalam sudah kehilangan barang apapun yang bisa dijual. Ini hebatnya wanita solehah dan berpasangan dengan orang yang sangat soleh. Maka tidak ada jalan lain kecuali beliau saat itu masih diperbolehkan karena bukan syariat kita. Beliau istri Nabi Ayub kemudian memotong rambutnya. Rambut yang panjang itu dipotong kemudian dijual. Jadi menjual apa? Menjual potongan rambutnya. Nah, ketika dijual itulah kemudian pulang membeli makanan. Dan Nabi Ayub itu walaupun sakit separah itu, Nabi Ayub ketika diberikan makanan oleh istrinya selalu bertanya, ini dari mana? Halal atau haram? Kalau haram dia nggak mau makan. Kalau ini hasil bekerja baru dia makan. Nah, suatu saat Nabi Ayub itu bertanya dan diceritakan latar belakang kenapa sampai menjual rambutnya dan segala macam, karena sudah tidak bisa bekerja karena semua orang menolak dan seterusnya. Maka Nabi Ayub kemudian sedikit kecewa dan marah, dan dia bersumpah akan memukul istrinya karena telah melanggar dari hukum lah ya. Itu pertama. Yang kedua, istrinya suatu saat terlambat datang
maka kemudian juga nanti bersumpah yang sama, ingin memukul istrinya, mau menghukum, maksudnya bukan memukul, menghukum. Nah, suatu saat istrinya itu sudah sangat kelelahan dan mencari pekerjaan di sana kemari gitu ya. Saat itu dia terlambat pulang. Jadi mungkin biasanya pulang jam 5 sore, ini sampai jam 6 sampai jam 7 malam. Ya karena tidak ada apa yang bisa dibawa pulang dan bisa dimakan bersama Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian ketika terlambat dia masuk rumah seperti biasa. Kemudian dia ketika masuk ke rumah itu tidak mendapati si Ayub yang sedang terbaring, tergeletak, yang kulitnya terkelupas, melepuh, busuk dan seterusnya itu. Tapi yang ada adalah orang gagah, orang ganteng yang sangat bercahaya mukanya dan seterusnya. Maka dia bertanya, apakah Anda melihat suami saya, melihat Ayub alaihissalam? Terus pandangnya itu laki-laki, kok saya tidak pernah mengenalmu, tapi kok mirip dengan suami saya? Gitu. Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, anak Ayyub, saya adalah Ayyub. Allah sudah memberi kesembuhan kepadaku. Ini kabar gembiranya. Bagaimana prosesnya kesembuhan itu Allah ceritakan di ayat 42 ini. Gitu ya. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam karena habis sakit langsung mendapatkan kesembuhan perantara Allah SWT ya, tentu dari Allah SWT. Maka Allah katakan gini, urqud birijlik. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayyub yang tergeletak, yang sakit sudah sekian lama itu, urqud. Urqud itu pijat tapi dengan kuat. Hentakkan rijlik dengan kakimu. Adza mughtasalun baridun wa syarab. Dan dari hentakan kaki itu memancarlah air dari tanah atau dari bawah itu, air dingin. Air itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala untuk mughtasal, untuk buat mandi. Jadi diperintahkan menghentakkan kakinya ketika ada air, maka Allah perintahkan untuk mandi dengan air tersebut, wasyarab, dan juga meminumnya. Nah, setelah meminum air itu dan setelah mandi dengan air itu, maka kulitnya itu langsung tumbuh kemudian mengencang seperti masih muda, seperti umur 40-an, 30-40-an ya. Kemudian ketika diminum, maka organ-organ tubuhnya yang sakit itu pun juga menjadi sembuh total dan seolah tidak sakit sebelumnya. Jadi luarnya dengan mandi, dalamnya dengan cara diminum itu. Itulah kesembuhan, proses kesembuhan dari Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, kemudian setelah Allah sembuhkan penyakitnya, setelah Allah sehatkan badannya, istrinya itu sebetulnya sudah sudah semakin tua karena juga bekerja kemudian lelah, letih, capek gitu. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan istrinya itu kembali muda. Nah, gitu ceritanya. Kembali muda, cantik lagi, senyum ganteng lagi, sempurna lagi gitu. Maka Allah katakan apa? Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Ini tahapan ketiga. Tahapan ketiga, jadi gembira, susah gembira lagi kan? Ya kayak gitulah skenario kita itu. Wa wahabna lahu, maka kami hadiahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Ayyub alaihissalam, ahlahu, yaitu keluarganya. Jadi keluarganya dikumpulkan kembali, anaknya yang terpencar tadi itu dikembalikan lagi. Nah, kisah ini sebetulnya ada lagi. Saya akan kutip saja, akan ringkaskan saja dari Qasasul Anbiya. Jadi setelah disembuhkan oleh Allah penyakitnya Nabi Ayyub itu punya 2 karung gandum, 2 karung, yang satu itu kayak tepung. Halo, suara saya jelas nggak nih?
Jelas, Halo? jelas. Jelas saja. Nggak bisa, kalian nggak gerak-gerak loh. Oh, emang nggak ada videonya. Sering gerak. Saya curiga dengan Yuda tadi, masih gerak. Baik. Jadi ada 2 karung. Yang satu itu isinya gandum, yang satu isinya tepung. Nah, Allah mengirimkan awan di atas karung itu. Nah, yang isinya gandum itu tiba-tiba berubah menjadi emas. Begitu juga dengan yang tepung. Jadi emasnya sekarung, 2 karung berarti. Maka dia jadi kaya raya, itu gitu. Itu dikembalikan lagi hanya maksudnya. Kemudian anak-anaknya pun yang berpencar yang kesana kemari, Allah kembalikan lagi menyatu dengan beliau. Ditambah lagi, kata Allah apa? Wa wahabna lahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum. Ditambah lagi berlipat dari yang sebelumnya. Jadi kalau harta sebelum sakit itu katakanlah 1 miliar, setelah sakit kemudian sembuh itu jadi 2-3 miliar. Yang awalnya anaknya, dalam riwayat beliau tuh memiliki anak kurang lebih 60 sekian. Jadi setelah istrinya dimudahkan lagi, itu beranak lagi. Jadi anak banyak. Bahkan setelah wa wahabna lahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum. Jadi kembali lagi bersama beliau dengan lebih banyak jumlahnya, lebih banyak lagi hartanya gitu. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala menarik ayat ini, rahmatan minna. Semuanya tadi harta yang dikembalikan, anak, family yang dikembalikan, kebahagiaan yang kembali utuh, itu semuanya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita apa? Wa dzikra li ulil albab. Dan kita sebagai orang yang memiliki akal sehat harus mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Oke ya. Jadi kisah ini adalah memberikan pelajaran penting bagi kita kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan sedih atau mendapatkan musibah, ujian dan bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa kenikmatan jauh lebih lama kita nikmati daripada penyakit yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa Allah menguji ini tidak mungkin di atas kemampuan kita, dan suatu saat cerita ini akan berakhir dengan happy ending atau kebahagiaan insya Allah. Jadi yang bisa mengambil ibrah ini adalah wa dzikra li ulil albab. Ulul albab itu orang yang memiliki akal sehat, digunakan dengan sebaik-baiknya, ada ilmu yang benar, pemahaman yang benar, sehingga menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi setiap perjuangan, meskipun mungkin awalnya terasa sangat melelahkan dan berat, dan memang tidak ada perjuangan yang emang ada perjuangan yang menghatikan gitu. Perjuangan apa itu? Perjuangan cinta. Enggak juga ya. Semua perjuangan itu pasti melelahkan, membuat orang itu capek, letih gitu kan. Tapi yakinlah, jika dilakukan dengan penuh dengan kesabaran, ketabahan, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya segala kesulitan pasti dapat diatasi dan akan menjadi kemenangan atau keberhasilan insya Allah. Itu pelajaran yang penting bagi kita menghadapi cinta dengan cara sabar, tetap bertauhid, jangan sampai berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh kita bertanya gini, setelah Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya, istrinya kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau pengen awet muda itu apa berarti? Layani suami dengan baik. Nanti muda lagi tuh. Nah, kemudian setelah kebahagiaan keluarga itu dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada kisah lagi. Wa khudh biyadika dhighfan fadrib bihi wa la tahnath. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, oke, Ayub, sekarang ambillah biyadika dengan tanganmu dhighfan. Dhighfun itu, kalau kata Ar-Raghib Al-Asfihani, itu apa namanya, seikat
rumput, seikat rumput atau segenggam rumput lah. Yang kira-kira segenggam itu kalau dihitung sekitar 100 biji. 100 apa namanya itu? 100 apa jenis kalau helai ya, 100 helai. 100 helai atau 100 batang apalah. Kalau batang terlalu gede ya. Rumput kecil-kecil gitu 100. Sekitar itu tujuannya nanti saya kasih tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub agar mencari seikat rumput, diapakan? Fatrib bihi, dan pukullah bihi dengannya wala tahnas, dan jangan melanggar sumpah. Ini kalau dibaca terjemahan pasti bingung, apa hubungannya kesembuhan, apa hubungannya dengan penyakit, sembuh, cari rumput. Nanti kalau Ridwan gampang ya. Oh berarti kalau udah sembuh sakit-sakit, ngarit. Begitu, ini maksudnya ada kisah di belakang ini. Tadi saya kisahkan di awal. Nabi Ayub, istri Nabi Ayub alaihissalam saat bekerja itu kan sempat, pertama, ini alasan istrinya kenapa dihukum itu, atau Nabi Ayub bersumpah ingin memukul atau menghukum dengan hukuman pukulan 100 kali pukulan itu, bukan pukulan, cambukan ya, pendidikan lah, kepada istrinya, karena pendapat ulama ada 2 atau sampai 3. Yang pertama, karena istrinya itu pergi sebuah keperluan, yaitu mencari tadi ya, makanan tadi, kemudian terlambat datang. Kemudian Nabi Ayub bersumpah, demi Allah misalnya gitu, kalau istri pulang, kalau saya sudah sembuh, akan saya kasih hukuman dia 100 kali cambukan. Yang kedua, karena menjual rambutnya tadi, karena Nabi Ayub kaget ketika dibuka hijabnya, dibuka jilbabnya, gundul gitu. Kemudian barulah cerita gini-gini gitu. Maka dia marah, kemudian bersumpah itu. Yang ketiga tidak dijelaskan. Intinya adalah membuat Nabi Ayub alaihissalam kecewa dan marah. Tapi ingat, kemarahan Nabi Ayub alaihissalam semata-mata bukan karena kesalahan yang sifatnya adalah duniawi. Semuanya adalah diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu kisahnya, karena Nabi Ayub alaihissalam sudah bersumpah untuk mukul istrinya. Tapi di sisi lain harus kita pahami bahwa ketika Nabi Ayub alaihissalam itu sakit, yang melayani siapa? Istrinya. Kebaikan istrinya itu tidak Allah sia-siakan. Maka diringankanlah untuk memenuhi persyaratan sumpahnya Nabi Ayub alaihissalam, itu tidak perlu pakai rotan, apalagi pakai kabel, pakai setrum, atau pakai pelepah kurma yang enggak. Tapi cukup apa? Seikat rumput, kemudian Allah perintahkan memukulkan kepada istrinya sebagai apa? Sebagai penebus dari sumpahnya atau melaksanakan sumpah. Dan Allah berpesan wala tahnas. Jangan kamu meremehkan sumpahmu, melanggar sumpahmu. Karena kalau sampai tidak dipukul, melanggar sumpah, dosa itu. Maka kalau sumpah harus hati-hati ya. Misalkan ada orang yang bilang, demi Allah saya nggak mau makan jengkol, itu nggak boleh selamanya makan jengkol, kecuali sebelum dibayar. Itu namanya kafaratul yamin. Inna wajadnahu sabira. Kemudian Allah memuji Nabi Ayub alaihissalam, sesungguhnya kami, kata Allah, wajadnahu, mendapati Nabi Ayub itu adalah orang yang sabiran, orang yang sabar. Lihat redaksinya. Oke, saya akan tunjukkan ada 3 hal. Sabir, sabar, sabur. Ayo, siapa yang bisa membedakan? Sabirun, sabar, sabur. Kalau nggak tahu ya sabir sama sabur aja lah. Halo? Ya. Sobirun, failnya Ustaz. Ya, terus kalau saburun? Faulnya. Ayo, benar-benar sorry, failnya. Dari segi maknanya, sabir dan sabur. Kita sering dengar kan? Sabar, syakura, atau sabur. Ayo. Kalau sabarun fa'il cuma maknanya mubalaghah, Ustaz. Gimana?
Maknanya mubalaghah, berlebihan, sangat kan gitu. Yang berlebihan yang mana nih? Sabarun. Sabar kalau sabur. Sabar, sabar, orang sabar yang biasa gitu, sabar biasa. Kalau Ya Ustadz? kan sobir, sobar, sobur. Bener ya tadi udah bener. Yang sobirnya apa? Sobir itu orang sabar biasa kan. Sabar itu sabar makna mubalaghah, bersangat kan gitu. Bagus. Nah, jazakallah khairan. Alhamdulillah, itu dia jawabannya ya. Makasih. Jadi sobir itu tingkat kesabaran yang biasa. Kalau martabak ya martabak biasa lah. Belum spesial atau istimewa. Telurnya satu itu. Maksudnya sobir itu ya masih ada kecewanya, mungkin masih ada kekurangan dari kesempurnaan seorang yang dianggap sabar. Kalau sobur sudah tidak ada lagi marahnya, gitu loh. Allah itu kan sobur, ghafur, pokoknya faul itu sudah karakter yang tidak ada kebalikannya. Tapi Allah masih marah, bukan marah, itu mengadili, beda. Sabiran, nah Nabi Ayub yang kita anggap kesabaran yang sangat istimewa itu, kata Allah sabiran. Karena memang sesungguhnya manusia tidak bisa menjadi sabur, itu loh maksudnya ya. Syakir juga sama, manusia itu syakiran li anumih, syakir. Menjadi syakur, waduh itu berat banget. Jadi sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mendapati Nabi Ayub alaihissalam itu orang yang sabar. Jadi mendapatkan stempel sabir. Kenapa? Ya sudah menghadapi ujian sekian lama dan tidak pernah mengeluh apalagi menyalahkan Allah. Yang kedua, Allah berikan gelar yaitu ni'mal abd. Ni'mal abdu. Ni'ma itu menunjukkan sebaik-baik. Sama dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Lawannya bisa ya. Lawan ni'ma adalah bisa. Kalau ni'ma sebaik-baiknya, kalau bisa seburuk-buruknya. Kata Allah ni'mal abdu, dia itu adalah sebaik-baik hamba. Jadi sudah diakui penghambaannya, dikasih pula tambahan dia sebaik-baik hamba. Jadi kalau kita misalkan kuliah di sebuah perguruan tinggi, terus kita diakui sebagai mahasiswanya saja, itu sudah luar biasa. Apalagi dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Wow, luar biasa. Dan itu pasti ada perjuangannya. Perjuangannya apa? Sabar tadi. Gitu. Yang ketiga, Allah berikan gelarnya innahu awwab, dan dia itu adalah manusia seorang yang sangat awwab. Awwab itu artinya kembali sebetulnya atau bertaubat. Dia adalah hamba Allah yang sangat sering bertaubat, artinya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sedikit saja melanggar, dia kembali lagi. Jadi istilah awwab itu ini loh. Jalan lurus, belok dikit, balik lagi. Belok balik lagi gitu. Pokoknya jalannya adalah lurus dan benar. Ketika sedikit melakukan kesalahan, langsung dia bertaubat kembali ke track awal, ke jalan yang benar. Inilah gelar yang Allah berikan, sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ayub alaihi salam. Dia orang yang sangat sabar, hamba terbaik dan hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah riwayat yang apabila beliau itu mendapatkan musibah, maka dia selalu mengatakan, ya Allah, engkaulah yang mengambil dan juga engkau pula yang memberikan kenikmatan serta musibah yang ada. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Tentu ini dengan usaha dan juga berdoa yang terus dipanjatkan, usaha yang terus diusahakan. Dengan dua inilah bisa kita katakan sebagai hamba Allah yang sabar, dan kemudian Allah akan berikan pahala dari keduanya, baik sabar maupun nanti juga bersyukur kepadanya. Baik, saya kira ini yang dapat kita tadabburi pada kesempatan pagi hari ini. Kita fokus ke kisah Nabi Ayub ya, berarti sampai 44 dulu. Kisah berikutnya itu
penopang atau pendukung dari kisah ini, yaitu nanti akan ada Nabi Ilyasa, ada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Insyaallah kita akan kisahkan untuk pertemuan yang akan datang. Hatanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.